Oke, ini yang tadi saya, katakan anak-anak dari, ibu ini memang dari ini dari yang namanya Susan Janet. Nah, Susan ini CEO YouTube. Janet adalah seorang dokter dan namanya Anne adalah salah satu pendiri dari CEO 23andMe ini mungkin anu ya, satu, perusahaan yang saya juga nggak tahu. Nah, mereka ini kenapa tiga-tiganya itu bisa sukses ya, saya tertarik juga karena kita itu seperti ini, apa yang dilakukan dia kita lanjutkan lagi. Oke, ini yang paling penting. Orang tua harus berhenti memanjakan anak-anaknya. Memanjakan itu bukan dalam arti gimana ya, kalau, ndak cuman apa yang dia minta kita beri, tetapi kita harus me memberikan guidance yang benar, apa yang harus dilakukan setiap hari pada hidupnya. Nah, dia punya, slogan gini, "I do, we do, you do." Nah, jadi artinya kalau saya bisa melakukan, kita bisa melakukan bersama-sama dan kamu juga bisa melakukan sendiri. Nah, jadi hal ini apapun nantinya akhirnya dia bisa melakukan sendiri. Tapi dia akan melihat bahwa, eee, orang tuanya bisa melakukan dan kita mungkin pada waktu we do, kita akan melakukan, orang tua dan anak akan melakukan bersama-sama. Terakhir, kamu akan mandiri melakukannya sendiri, ya. Hal-hal yang mungkin sehari-hari ini idenya bagus-bagus semua, yang mungkin bisa kita ambil ya. Nah, eee, yang sederhana ini ya dia, seperti bangun tidur. Setiap anak itu pasti bangun tidur, ya. Dia mungkin kalau dia tahu, oke, anak kita belum tahu nyetel alarm, besok mau bangun jam 7, ya. Walaupun anak kita belum ngerti angka 7. Mungkin dia juga belum ngerti, belum pernah nyetel alarm. Itu sudah planning kan, besok harus sekolah jam 8, jadi dia, diajar untuk nyetel alarmnya sendiri bahwa kamu harus bangun jam 6:30 atau jam 6 untuk bisa sekolah jam 8. Jadi ibu bapak nggak usah nunggu, "Anak saya kan nggak ngeri angka." Akhirnya dia akan tahu, anak-anak itu kalau sama handphone itu sangat cepat ya, kalau kita ajarin, oke, kalau di dalam, alarm itu cuma ada satu angka, pukul 7.00. Oke, dia taunya pukul 07.00 itu kring, saya harus bangun. Nah, itu sudah bagus. Dia punya planning, walaupun itu masih kita guidance semua. Tapi itu akan jadi habit sehari-hari yang bagus. Umpamanya besok dia harus, sekolah hari Minggu, kita akan pergi jam 6 pagi. Oke, alarmnya sekarang bukan jam 6, sekarang mungkin lebih pagi lagi, jam 5 mungkin, karena kita harus pagi-pagi berangkat kemana gitu ya. Nah, hal ini akan dari alarm ini aja sendiri. Lama-lama dia tahu, oh kalau ke sekolah itu yang ini ya, yang bentuknya 07 itu jam 7 atau jam 6. Dia tahu sendiri, pasti dia akan hafal karena kita lakukan setiap hari. Begitu. Itu bangun tidur. Terus berpakaian. Nah, setiap anak kan pasti akan berpakaian toh. Biasanya kita kan milihkan pakaiannya. Oh, oke, kamu pakai baju ini. Yang memilihkan semua orang tua. Nah, sedangkan untuk anaknya itu nggak pernah sadar bahwa dia bisa memilih bajunya. Nah, jadi kita mungkin kasih pilihan. Kamu kalau seragam ya kamu harus pakai ini, kalau sekolah ya harus pakai seragam. Di luar itu mungkin di rumah, baju rumah, kamu yang mana? Mau yang ini atau yang itu? Nah, anak-anak, pilihannya mungkin kita batasin, ya. Mungkin 2, 3 baju yang dia bisa pilih.
Nah, kalau dia bisa milih yang enggak kita tawarkan, nah itu lebih bagus lagi. Berarti dia punya sesuatu di dalam pikirannya, di mana ibu di luar opsi-opsi yang kita berikan ke dia. Nah, itu sangat apa ya? Menurut saya sangat luar biasa. Padahal cuma memilih pakaian. Nah, tetapi dari sana komunikasi terjalin dan dia tahu, oh, aku tuh bisa ya milih pakaian ini. Mungkin tidak banyak orang tua yang melakukan ini. Biasanya mereka sudah menyediakan pakaian-pakaian yang akan mereka pakai, atau mungkin suster atau babysitter atau pembantu kita sudah melakukan hal itu secara otomatis. Jadi anak itu nggak perlu ditanya mau ini, mau itu, tetapi itu merangsang terjadinya sebuah komunikasi kan. Nah, oke. Nah, yang terakhir sarapan. Sarapan, makan siang, makan malam itu juga dilakukan oleh mereka setiap hari. Nah, dia ini untuk kalau memang kalau di sana mereka tidak selalu punya helper ya, pembantu yang membantu untuk kegiatan sehari-hari. Jadi anak-anak ini diinvolvekan, diikut sertakan untuk kegiatan memasak, tetapi yang sederhana seperti mengaduk, ya, membersihkan kotak makannya dia, menata meja. Nah, ini sudah skill juga. Kalau kita ngelakuin ini, anak kita sudah ada tambahan skill yang nggak usah harus diberikan di tempat terapi, nggak usah. Ini ibu bapak bisa lakukan sendiri di rumah dengan hal-hal seperti ini. Itu sudah mereka mungkin orang tua yang nggak melakukan amazing gitu loh. Anakmu kok bisa ya melakukan ini ya. Nah, sebenarnya ini dilakukan kayak setiap hari. Jadi bisa menambah skill yang ibu bapak nggak usah bayar di tempat terapi, tetapi anaknya sudah kelihatan bagus. Ini oke, teruslah saya lanjutkan lagi. Nah, menyiapkan tas. Nah, kalau menyiapkan tas ini, kalau biasanya kan kita kan ya orang tua yang ngambilin ya. Nah, sekarang itu menyiapkan tas itu bisa dengan walaupun oh anak saya nggak ngerti apa-apa, oke nggak ngerti. Anak yang sudah bisa matching menyamakan itu bisa menyiapkan dengan gambar-gambar yang kita berikan listnya dalam satu kertas, tapi bukan dalam bentuk tulisan untuk anak-anak yang belum bisa, tetapi untuk orang anak-anak yang belum bisa tulisan kita kasih gambar, yang sudah bisa tulisan kita kasih listnya. Tetapi ada juga banyak anak yang katanya gini, anak saya sudah bisa membaca, tetapi membaca ya memang sudah bisa keluar suara, tetapi dia tidak mengerti masih apa yang dibaca itu. Jadi kalau anak yang sudah bisa dikasih list, itu anak yang sudah bisa membaca dan mengerti. Kalau anak-anak yang belum bisa membaca, kasihlah gambar, list gambar yang harus dia bawa setiap di dalam ransel itu atau di dalam tasnya dia, dan di bawah gambar itu kasih tulisan lagi juga nggak apa-apa. Seperti dia harus bawa pensil, ada gambar pensil, bawahnya tulisannya pensil. Ya. Pensilnya ada berapa? Mungkin pensilnya ada 2, jadi mungkin untuk anak-anak yang masih sederhana, gambarnya pensilnya 2. Nah, jadi kalau anak-anak yang sudah bisa angka, jadi tulis 2 pensil. Tetapi itu untuk anak-anak yang sudah tahu angka dan jumlahnya, dan juga bisa membaca dan mengerti. Jadi saya kalau ngomong membaca aja itu membaca yang mengeluarkan suara. Tetapi begitu disuruh ambil ini, sesuatu yang dia harus baca, dia enggak ngerti. Yang dia baca itu sebenarnya represent, mewakili barang apa atau aktivitas apa. Ya.
Jadi itu sangat kayak di dalam tas atau di dalam tas makan, dia harus bawa air minum, botol minum ya botol minumnya itu difoto. Terus tempat makan, dalamnya harus dia ambil makanan apa, nasinya, ada lauk pauknya. Nah, itu bisa difoto mungkin sebelum diberikan ke dia difoto dulu, habis itu kita kan sekarang gampang ya ngeprint ya, kita taruhkan tempelkan bahwa dia di dalam kotak makannya, dia ambil nasi, terus ambil lauk pauk yang memang sudah tersedia saat itu. Jadi sebelum, eee, anak ini mengambil sendiri, kita foto dulu. Jadi dia bisa tahu yang dia ambil apa, gitu. Terus membuat rencana. Kita itu, eee, kalau anak-anak itu di akhir minggu, Sabtu Minggu kan mungkin aktivitas yang dilakukan kan nggak seperti biasanya, hari-hari biasa. Nah, untuk anak-anak kita yang special need itu kita kasih pilihan. Mungkin ibu mungkin bisa, "Oh, hari ini, Sabtu ini kita bisa ke sini, ke Malang sama ke Batu." Nah, mungkin ke Malang, ke Batunya itu, langsung tempatnya aja, seperti kalau di Batu itu ada Jatim Park 3, ya fotonya Jatim Park 3. Terus, yang satunya lagi itu di Malang mungkin aduh saya lupa ya di Malang di mana. Restoran atau tempat apa di Malang yang wah mungkin Dokter Ali yang tahu. Pokoknya ada satu tempat lain ya yang juga mereka sukai. Jadi mereka ada pilihan, itu membuat rencana, besok kamu kemana? Atau pagi-pagi kemana? Kita mau kemana? Mau ke ini atau ke ini? Nah, itu juga sudah sebuah komunikasi. Nah, kalaupun dia ngomong rasanya ibu ngomong, dia loh kayaknya nggak milihnya salah-salah. Ya nggak apa-apa. Kita lakukan apa yang dipegang dia. Oke, kamu pilih ini ya, kita pergi ke sini. Jadi dia selama perjalanan kita katakan, kita ceritakan mengenai destinasi yang akan kita pergi. Jadi kita ngomong, oh nanti di sana ini ya. Jadi hal itu kita ulang-ulang di dalam mobil, dalam perjalanan. Dan waktu kita sampai di sana, nah kita sudah sampai di sini. Nah akhirnya anak yang tadi itu asal mele itu, dia juga tahu, oh tadi itu artinya yang saya pilih itu kita akan pergi ya. Nah kalau kita lakukan itu setiap Sabtu, setiap akhir pekan, nah itu akan jadi satu kegiatan yang membuat anak-anak itu mengerti gitu. Anak-anak itu gampang, apalagi yang menyenangkan, itu gampang sekali menjadi suatu habit gitu ya. Terus memeriksa pekerjaan rumah. Nah, kita memeriksa ini biasanya Pak mengerikan, ada orang tua yang pengen anaknya dapat 100 terus. Nah, terus kalau enggak dapat 100 marah. "Kamu kenapa gini?" Ini biasanya untuk anak-anak yang non special need, sampai anaknya bisa stres-stres karena kalau ulangan dapat 8 pun mamanya masih marah. Padahal, kalau kita biasanya tanyain, "Emangnya mamanya dulu sekolahnya juga wah sangat pinter ya?" Nah, padahal juga enggak. Biasanya itu, apa ya, keinginan dari orang tua yang menginginkan anaknya dapat number one. Nah, sekarang kan di sekolah nggak ada sudah, penilaian-penilaian yang membuat, anak-anak itu terus apa ya, mmm, berkompetisi dengan teman-temannya dan akhirnya melahirkan, behavior, saya harus nomor satu. Kalau nomor 2 itu kayaknya jelek, padahal nomor 2 juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita itu mengajarkan sesuatu, nanti kalau di tempat kerja saya juga harus nomor satu. Apapun saya harus nomor satu. Dan itu kita menciptakan orang yang, apa ya, kalau kita selalu harus nomor satu ya capek lah. Kalau kita memang itu bukan suatu kemampuan kita, is okay lah kita nomor 2.
Dan itu tidak pernah biasanya dikatakan ke anak-anak bahwa it's okay untuk menjadi nomor 2 atau nomor 3. Nah, nanti ini kita katakan lagi ada beberapa bagaimana dia membuat proses belajarnya anak-anak ini. Ini sangat menarik. Nah, oke. Yang ini bahwa kalau dia ada yang tidak benar, maka biarkan mereka belajar dari kesalahan. Jadi nggak perlu ada kemarahan, ya kita akan memberitahu anak, salahmu di mana, salah ini salah. Nah kalau kita punya anak spesial, kita tahu bahwa anak-anak kita itu nggak bisa sekali diberitahu. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan umpamanya yang dilakukan sehari-hari, nah akhirnya kita melatih dia setiap hari. Setahun 365 hari, kalau 1 hari 1 kali. Kalau 1 hari 2 kali, ya 365 kali 2. Jadi secara nggak langsung kita sudah melatih itu berkali-kali. Dan saya percaya kalau itu dilakukan setiap hari, dia akan hafal. Dan jadi habit yang baik. Gitu ya. Jadi kalau dia salah, ya benerin. Kalau besok salah lagi, ya benerin lagi. Sampai pasti anak itu akan nggak salah lagi. Gitu.